Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureti dengan NPM 24783126 dari kelas TEPL 3D. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan prosedur dan penggunaan transaksi di SQL dengan contoh studi kasus database mahasiswa bernama Demos SP Mahasiswa. Yuk langsung saja kita mulai. Dari langkah yang pertama itu saya buka aplikasi MySQL-nya. Kita tunggu. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini kita buat dulu nama database-nya dengan nama demo SP mahasiswa. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita buat dulu. Yang pertama itu menggunakan perintah use demo SP mahasiswa. Oke, lalu artinya ini kita akan bekerja di dalam database itu yang bernama demo mahasiswa. Nah, sebelumnya itu membuat tabel baru, kita juga menambahkan perintah if object id nilai is not null drop nilai. Oke, selanjutnya itu ada if sama aja itu menggunakan tipe. Oke, kita enter. Dan tujuannya ini agar tabelnya sudah pernah dibuat sebelumnya, lalu bisa menghapus ini supaya tidak bentrok saat bicara dengan. Oke, bagian yang kedua itu membuat tabel mahasiswanya. Setelah itu kita buat tabel untuk mahasiswanya dan nilai. Tabel mahasiswa itu menyimpan data seperti name, nama dan tanggal lahir. Lalu tabel nilai itu menyimpan ID nilai di mahasiswa, nama, mata kuliah, dan nilai angka. Nah, di tabel ini juga ada front end key yang terhubung ke name pada tabel mahasiswa dan diatur dengan content test check. Artinya itu kalau data mahasiswa dihapus, nilainya juga ikut terhapus secara otomatis. Lalu bagian yang ketiga ini, oke, bentar. Kita di sini membuat ini ada name, itu menggunakan pacar. Lalu ada nama, menggunakan pacar juga. Kok ada juga ada yang lain. Juga ada jurusan, menggunakan pacar. Oke, jangan tanggal lahir. Juga ada. Ini apa di sini? Oke, di sini juga kita buat tabel itu. Tabel nilai ya, ini buat tabel nilainya. Di dalam ID nilai. Kita membuat lalu ini tadi kita buat tambahan pada awal itu tabel mahasiswa ya. Tabel itu kayak diambil dari tengah teknik informatika, terus ada pelajar CD dan sistem informatika ini hanya sebagai data pelajaran prosedur selanjutnya. Coba kita buat dulu isi tabelnya. Ini menggunakan insert itu mahasiswa dan ini name dan nama jurusan tanggal lahir. Lalu kita masukkan ini itu 2024 005. Oke, namanya Dian Lestari. Oke, sama aja. Oke, sudah.
ini sudah oke sudah terbuat. Ini ya. Oke, udah kita buat. Lalu di sini terus bagian yang keempatnya itu kita menambahkan SP tambahan mahasiswa baru. Oke. Nah, ini hasil yang tadi saya buat, tabel kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada SP tambahan mahasiswa baru itu mahasiswa baru itu ya dengan prosedur pertama itu bernama SP tambahan mahasiswa. Nah, ini fungsinya nih mahasiswa baru itu ya. Nah, ini fungsinya itu untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa. Tapi sebelumnya data dimasukkan itu sistem ini mengacak dulu apakah NIM yang dimasukkan sudah ada atau belum. Nah, lalu kalau misalnya NIM-nya sudah terdaftar itu muncul pesan. Kalau NIM-nya tidak terdaftar itu kalau error NIM-nya itu berarti sudah terdaftar. Tapi kalau belum data mahasiswanya akan ditambahkan dan muncul untuk pesan mahasiswa baru berhasil didaftarkan. Nih, contohnya ini mahasiswa baru berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya langkah kelima itu ubah jurusan. Nah, di sini prosedurnya itu yang kedua itu adalah SP ubah jurusan yang digunakan untuk mengubah jurusan mahasiswa berdasarkan NIM. Kalau NIM-nya tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan itu peringatan tidak ada mahasiswa dengan NIM-nya. Tidak ada mahasiswa dengan NIM-nya nih. Peringatan tidak ada mahasiswa dengan NIM-nya. Lalu, tapi kalau sudah berhasil, dia akan muncul pesan jurusan berhasil diperbaharui. Nih. Oke. Langkah yang keenam itu SP hapus mahasiswa. Nah, di sini ada hapus mahasiswa ya. Oke. Di sini hapus mahasiswa itu prosedurnya ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Setelah dijalankan, sistem akan menampilkan pesan mahasiswa dengan NIM telah dihapus. Mahasiswa dengan NIM telah dihapus. Nah, jika ada ya, karena ada relasi on delete cascade di sini perintahnya itu, maka nilai di tabel nilai yang terhubung dengan mahasiswa tersebut juga akan terhapus otomatis. Nah, ini menjaga integritas data antara kedua tabel. Nah, ini menjaga integritas data dalam kedua tabel ini. Oke, bagian yang ketujuh itu ada SP daftar dan input nilai menggunakan transaksi. Nih. Nah, bagian ini yang paling penting itu yaitu prosedur daftar dan input nilai. Di sini kita menggunakan transaksi SQL yaitu begin transaksi. Nah, di sini kita menggunakan transaksi SQL yaitu begini, transaction, commit dan rollback. Prosedur ini berfungsi untuk mendaftarkan mahasiswa baru sekaligus memberikan nilai awal. Nah, langkah-langkah seperti ini, data mahasiswa baru dimasukkan ke tabel mahasiswa. Setelah itu, langsung menambahkan nilai awal di tabel nilai, misalkan untuk mata kuliah etika profesi dengan nilai 100. Di sini ya, input dan daftar dan input nilainya. Kalau dua langkah ini berjalan lancar, transaksi akan dikomen dan muncul pesan transaksi berhasil. Nih, transaksi berhasil. Kalau misalnya mahasiswa ini kan udah ya, transaksi berhasil, mahasiswa dan nilai awal telah ditambahkan. Tapi kalau ada kesalahan, misalnya NIM duplikat
maka transaksi akan di rollback, artinya itu data tidak dimasukkan sama sekali. Ini sangat berguna untuk menjaga keutuhan data agar database tidak rusak atau setelah jalan. Lalu bagian yang terakhir itu ada eksekusi dan hasil akhirnya. Setelah semua prosedur dibuat, kita jalankan contoh eksekusinya itu nih menggunakan perintah exec sp daftar dan input nilai, ada NIM, nama, dan jurusan. Oke, sama aja. Hasil transaksi berhasil dan data Gilang pertama masuk ke tabel mahasiswa dan nilai. Lalu kita coba lagi dengan NIM yang sama aja nih. Oke, kali ini transaksi gagal karena NIM sudah ada, jadi data kedua tidak dimasukkan ke database. Terakhir ini kita hapus mahasiswa Gilang dengan menggunakan SP hapus mahasiswa. Maka mahasiswa dan nilai yang terkait itu terhapus karena relasi skelet. Oke, coba kita running. Oke, dan ini hasilnya. Kita running semua ya nih. Coba kita running satu-satu dulu dari select from mahasiswa. Oke, ini hasilnya. Bisa digedein ya. Oke, coba kita select from nilai. Kok nggak mau? Coba kita ulangin lagi. Coba kita ulangin. Ini kenapa ya? Tadi bisa. Kok error? Duh, gagal nih. Oke, coba kita bagian yang kayak gini. Kok merah ya? Nih, tulisannya transaksi berhasil mahasiswa dan nilai awal telah ditambahkan. Ini gagal. Coba kita ini hapus nih hasilnya. Kalau ini kok tidak mau? Oh, ini kok nggak mau ya? Oh, berarti kita runningnya. Oke, jadi kesimpulannya dari program ini kita belajar secara membuat tabel dengan relasi antar entitas, cara membuat prosedur untuk tambah ubah dan hapus data, cara menggunakan transaksi SQL untuk memastikan data masuk dengan aman dan tidak setengah jalan, dan prosedur ini seperti ini mengelola database jadi lebih rapi, efisien, dan bebas dari data ganda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.